Bab 1011. Berikan darahmu lagi. Kodok penelan menatap Louis Lu dengan rasa terima kasih. Semua makhluk adalah sama. Kodok penelan tiba-tiba menyadari. Pantas saja 9 senior ini memilih mengikuti Louis Lu. Seseorang yang memiliki cita-cita luhur dan pemikiran seperti ini. Apakah orang biasa? Teringat akan dirinya hanya kodok kecil yang ditindas sejak kecil dan mengalami banyak hal. Bagi sebagian besar kultivator, mereka hanyalah anjing penjaga dan bahan untuk alkimia. Namun pria di hadapannya ini malah menganggapnya sebagai saudara. Dalam perjalanan pulang ke istana, kodok penelan mau tidak mau jadi bertanya. Saudara Louis, aku ingin bertanya. Katakan saja, Dok. Aku akan menjawab apa yang kutahu. Setelah tiba di kerajaan air langit, kita juga akan membentuk tim dengan saudara yang lain. Aku mau tanya, mengapa kamu bisa memiliki cita-cita luhur untuk menyetarakan semua makhluk? Puff. Sepertinya otak kodok kecil ini kurang bekerja. Tentu saja baca dari buku. Di dunia di mana yang lemah menjadi mangsa bagi yang kuat, tidak ada yang namanya kesetaraan makhluk. Tapi melihat mata kodok penelan yang penasaran dan dipenuhi rasa kagum, Louis Lu menghentikan langkahnya. Dia menatap langit biru dan berbalik. Karena aku merasa dalam sejarah panjang dunia kultivasi, apakah itu manusia atau binatang? Sebenarnya, mereka semua disiksa, ditekan, dan dieksploitasi oleh hukum surgawi. Jadi harus ada seseorang yang keluar dan mewakili para kultivator untuk bertanya pada hukum surgawi. Atas dasar apa? Bam. Atas dasar apa? 3 kata ini bagaikan petir siang bolong di telinga kodok penelan. Ia jadi mengerti. Seketika ia sadar. Ia tidak membuat kemajuan apapun dalam kultivasinya selama bertahun-tahun. Karena ia telah menetapkan batas di dalam hatinya. Ia tidak berani mengintai hukum surgawi. Hanya bisa hidup asal di bawah hukum surgawi. Dan 3 kata dari Louis Lu telah membuat hati Tao-nya sadar. Kekuatan yang dikejarnya tidak layak disebut jika dibandingkan dengan Louis Lu. Harus tahu kalau yang dikejar Louis Lu adalah perdebatan dengan hukum surgawi. Dengan hukum surgawi dan kesetaraan semua makhluk untuk mencapai perdamaian sejati. Saudara Louis, aku jadi sadar. Apa yang kamu sadari? Tanya Louis Lu penasaran. Demi perdamaian. Apa itu? Laut jiwa. Demi perdamaian. Mulai sekarang aku bersedia mengikutimu dan mewujudkan cita-citamu. Mungkinkah otak kodok kecil ini benar-benar bermasalah? Ia menjadi kaisar kerajaan air langit selama bertahun-tahun. Juga mendidik banyak master untuk menjadi penguasa yang berpengaruh. Dan rakyat jelata kerajaan air langit ini, haruskah mengatakan mereka sangat bodoh? Atau sangat kuat? Bodoh dan kuat seharusnya juga termasuk sejenis kekuatan, kan? Setelah memasukkan kodok penelan ke dalam laut jiwa, Louis Lu segera mempercepat langkahnya. Saat ini, ibu kota kerajaan api suci menjadi sangat sunyi dan suram. Tidak ada seorang pun di jalan yang biasanya selalu ramai. Di dalam istana, bahkan lebih sepi. Louis Lu membuka kesadaran gaib dan menyelimuti seluruh istana. Keningnya mengkerut. Mayat telah bergelimpangan di dalam ibu kota. Bahkan di istana dalam tidak ada seorang pun yang hidup. Dia terkejut. Lalu membuka pintu istana dingin dan melihat ke sekeliling. Selir Yuni. Selir Yuni. Mau bagaimanapun dia berteriak. Tetap tidak menemukan bayangan selir Yuni. Dia masuk ke laut jiwa. Dok, Dok, di mana kamu? Panggilnya. Kodok penelan yang berada di tengah pencerahan langsung terbangun dan berkata penuh hormat. Ada apa? Saudara Louis, di mana selir Yuni?
10 pasang mata memandang kodok penelan bersamaan. Ia menelan ludah dan berkata, "Saudara Louis, aku tidak ada hubungannya dengan soal selir Yuni. Saat itu aku memang datang ingin menangkapnya. Tapi sebelum masuk ke istana, aku telah dibawa kembali oleh 9 kakak." Louis Lu memilih untuk mempercayai kodok penelan. Karena saat ini ia tidak mungkin membohonginya. Nyawa ia ada di tangannya. Bagaimana mungkin akan membohonginya? Mungkinkah Chais? Itu juga tidak mungkin, jawab kodok penelan setelah berpikir sejenak. Karena istana dingin ini sebelumnya saling berhubungan dengan Rosie. Selama Rosie tidak mati, jika ingin menjebol batas penghalang ini, sekalipun itu aku juga harus mengeluarkan pengorbanan yang tidak kecil. Meskipun 3 kerajaan besar memiliki banyak master, tapi seingatku tidak banyak yang mampu menembus penghalang ini. Dan para tetua tentu tidak akan datang menangkap selir Yuni. Aku rasa satu-satunya yang bisa melakukan ini hanyalah dia. Analisa kodok penelan panjang lebar. Mendengar kodok penelan menganalisa dengan serius, Louis Lu tidak tahan dan memukul kepalanya. "Jangan berbelit-belit. Cepat katakan siapa dia." Kodok penelan meringis kesakitan, lalu menjawab dengan muka sedih. "Anmos Suan dari kerajaan Falling Snow." "Anmos Suan, Kaisar Falling Snow. Untuk apa dia menangkap selir Yuni? Mungkinkah dia juga mengintai harta karun kerajaan api suci?" Dia tidak tahu banyak mengenai 3 kerajaan besar. Namun dia memiliki kesan baik pada Anmos Suan. "Aku curiga kamu yang ingin menghasut," tuduh Louis Lu. Kodok penelan dengan wajah muram berkata, "Saudara Louis, aku hanya menganalisa sesuai logika. Di antara orang-orang yang menghadiri perjamuan api suci dan memiliki kekuatan ini, selain aku dan Rosie, hanya ada Anmos, saudaraku. Jangan pikir Anmos bertampang-tampan lalu mengira dia orang baik. Justru dia yang paling licik." "Oh, maksudnya, kamu tidak pernah dengar pepatah ini? Anjing yang menggigit tidak menggonggong." Dalam beberapa kali perjamuan api suci sebelumnya, para master kerajaan air langit dan kerajaan api suci sama sekali tak berarti bagi bakat-bakat kerajaan Falling Snow. Kemudian, dia merasa perjamuan api suci sangat membosankan. Setiap kali datang hanya membawa orang-orang kecil sebagai formalitas saja. Dan beberapa waktu lalu, kabarnya mereka memiliki reinkarnasi roh dewi yang lain. Mungkin sekarang dia fokus untuk membina reinkarnasi roh dewi tersebut. Barangkali demi reinkarnasi roh dewi inilah dia mengintai harta karun kerajaan api suci. Louis Lu seketika bersemangat. "Aku dengar dari Chais kalau harta karun kerajaan api suci tidaklah sesederhana sebutir gold core. Jadi, apa harta karunnya?" Kodok penelan kaget mendengar suara keras Louis Lu. "Mana aku tahu. Lagi pula aku juga tidak pernah lihat," jawabnya tak berdaya. "Hailey." Reinkarnasi roh dewi milik kerajaan Falling Snow membuat Louis Lu segera teringat dengan kakak pertamanya. Dia tahu kalau kakak pertamanya ada di kerajaan Falling Snow. Juga tahu pentingnya reinkarnasi roh dewi bagi kerajaan tersebut. Semula dia bermaksud untuk menyelamatkan selir Yuni dulu. Baru kemudian mencari Hailey Ye di kerajaan Falling Snow. Tapi tak disangka, sepertinya masalah ini juga melibatkan kerajaan Falling Snow. Firasat buruk spontan muncul. Seolah-olah ada sepasang tangan besar sedang mendalangi hal-hal yang mengerikan. Kamu tidak pernah lihat, tapi berkorban besar untuk datang menghajar orang. Apakah kamu bodoh? Louis Lu memutar mata pada kodok penelan. Alhasil, kamu tidak mendapat apa-apa. Yang ada malah dihajar sampai kembali ke bentuk asli. Marahnya, kodok penelan tidak terima dan menjawab disertai isakan tangis.
Awalnya rencana aku dan Chais tidak ada cacatnya. Tapi siapa sangka sekelompok kakak muncul di tengah jalan. Kalau bukan karena kalian, aku sudah menghitung uang di rumah sekarang. Diam. Oh ya dok. Kamu menghabiskan banyak darah saat bersumpah tadi. Kira-kira perlu kultivasi berapa lama untuk pulih kembali? Apalagi yang ingin kamu lakukan? Saudara Louis, kamu telah mengambil hampir 90% esensi darahku. Jika tidak sampai 8 atau 10 tahun, akan sulit pulih kembali. Sudahlah. Kalau begitu, berikan darahmu sedikit lagi. Kodok penelan melotot dengan wajah tak berdaya. Jika begini terus, mungkin aku tidak akan hidup sampai perdamaian dunia tiba. Bukan. Bersambung. Bab 1012. Bertemu Hailey lagi. Di dalam bintang Tao keempat, muncul sebuah ruang besar yang tidak diketahui. Kosong dan hampa. Apa fungsi dari kekosongan ini? Louis Lu masih perlu waktu untuk mempelajarinya. Teringat kodok penelan dalam tubuhnya. Dia merasa kodok ini benar-benar barang bagus. Dia baru saja memahami kekuatan hukum surgawi dan menjadi suci dengan pedang. Kodok penelan muncul di depannya dengan postur yang sempurna. Dia meningkatkan basis kultivasinya dari apoteosis hingga mencapai Dzogchen peringkat suci. Hanya selangkah lagi untuk ke Dewa Bumi. Ditambah dengan kekuatan Dewa Iblis bintang Tao keempat sekarang. Walaupun akan bertemu Master Dewa Bumi tahap akhir, dia juga punya kepercayaan diri untuk membunuhnya. Hanya saja pedang Dewa Api telah melampaui batas sekarang. Entah kapan baru akan normal kembali. Jika ada pedang Dewa Api sebagai dukungan, meski akan bertemu dengan master seperti Chais Chi, dia juga mampu melawannya. Dia dapat merasakan bahwa kekuatan pedang Dewa Api lebih dari itu. Dia bergegas meninggalkan ibu kota kerajaan api suci dan menuju tujuannya. Mansion Qingzu. Di dalam Mansion Qingzu, Feli Luo gelisah dan tidak tenang beberapa hari ini. Para penjaga Mansion Qingzu sama sekali tidak mengizinkan dia meninggalkan halaman belakang. Selain mengantar makanan secara tepat waktu setiap hari, sikap mereka terhadapnya juga agak berubah. Dia seakan-akan dipenjara. Dalam hatinya, dia masih merasa kalau Raja Qingzu adalah orang yang baik. Karena beliau adalah saudari baik ibunya, juga bibinya. Demi melindungi keselamatan dirinya, Feli Luo juga bisa mengerti. Namun setelah sekian hari, masih saja tidak ada kabar tentang Louis Lu. Logisnya, bukankah berita perjamuan besar seperti perjamuan api suci ini seharusnya diketahui semua orang? Mengapa tidak ada yang beritahu dia mengenai situasi perjamuan api suci? Mungkinkah sesuatu terjadi pada Louis Lu? Tidak mungkin. Louis Lu begitu kuat. Mana mungkin terjadi sesuatu? Dan pagi ini, seluruh Mansion Qingzu berubah. Teriakan dan jeritan tanpa henti terdengar dari luar kamar. Bau darah yang kuat melewati jendela dan memasuki kamar. Feli Luo sangat ketakutan sehingga mengintip melalui celah pintu. Dia melihat darah dan daging bergelimpangan di halaman belakang. Saat itu juga dia melihat satu sosok yang paling akrab. Kakak pertama. Dia membuka pintu kamar dan langsung memanggil. Dia melihatnya dengan pakaian putih bagaikan salju, keangkuhan yang menindas, pedang panjang di tangan, dan rambut yang berkibar. Pedang panjang seputih salju terpegang erat di tangannya. Bahkan masih ada beberapa tetesan darah di bilah pedang tersebut. Orang yang datang tidak lain adalah kakak pertamanya, Hailey Ye. Hailey Ye sangat cantik dengan dandanan ini. Kalau bukan karena kenal dengannya,
Dia sungguh akan mengira kalau wanita berbaju putih ini adalah dewi yang turun dari langit. Cantik sekali. Tepat saat dia memanggil, Hailey Ye berbalik. Kedua matanya penuh dengan niat membunuh yang dahsyat. Tidak benar. Ini bukan kakak pertama. Wanita jalang. Kamu membuatku susah payah mencarimu. Hailey Ye agak marah ketika melihat Feli Luo. Tubuhnya bergetar. Dia ingin melakukan sesuatu, tapi berhenti dan menatap ganas padanya. Kakak pertama, apa yang kamu katakan? Meskipun dia merasa orang ini bukanlah kakak pertama. Bahkan gaya bicara dan sikapnya juga tidak mirip. Namun dia bisa memastikan aura ini adalah kakak pertama. Hailey Ye, apa yang kukatakan? Kamu menggoda pria milikku. Dasar jalang. Aku harus membunuhmu hari ini, kata Hailey Ye sangat marah. Feli Luo jadi tenang. Dia menyambut tatapan Hailey Ye. Siapa kamu sebenarnya? Siapa aku? Kita sama-sama tumbuh di panti asuhan. Kenal selama puluhan tahun. Menurutmu siapa aku? Adik ketujuh. Bagaimana perlakuanku terhadap kalian berenam sejak kecil? Tapi kalian berenam malah merebut Louis denganku. Saat tahu kamu datang ke kerajaan api suci, aku sudah memutuskan untuk membunuhmu. Feli Luo berdiri kaku di tempat. Yang bisa berbicara banyak seperti ini pastilah kakak pertama. Tapi Hailey Ye seperti berubah menjadi orang lain. Kakak, ada apa denganmu? Bukankah kita adalah saudari yang paling baik? Mengapa kamu berbicara seperti itu pada kami? Tanya Feli Luo disertai isakan. Hailey Ye berdiri di tempatnya. Tadinya dia ingin langsung membunuh Feli Luo. Tapi entah kenapa tubuhnya tidak mematuhi kendalinya. Saudari. Saudari apaan? Kalian semua tahu bahwa aku sangat mencintai Louis. Tapi apa yang telah kalian lakukan? Asalkan kalian semua dibunuh, Louis hanya jadi milikku. Feli Luo sama sekali tidak percaya. Kata-kata ini keluar dari mulut Hailey Ye. Apa yang dikatakan Hailey Ye benar. Dia dan lainnya tahu tentang semua ini. Cinta Hailey Ye pada Louis Lu bisa dibilang memilukan. Tapi, bukankah kami juga demikian? Hanya saja tidak tahu mengapa Hailey Ye memiliki kebencian sebesar ini. Semua hanya alasan. Dasar sekelompok siluman rubah. Saat kalian berasyik ria dengan Louis di atas ranjang, apakah kalian pernah memikirkan perasaanku? Feli Luo kalang kabut mendengar ini dan membujuk. Kakak pertama, tenang dulu. Louis pergi menghadiri perjamuan api suci. Tunggu dia kembali dulu ya. Hailey Ye tertawa. Louis, dia tidak akan kembali. Apa katamu? Ketakutan dalam dirinya langsung hilang begitu mendengar kata-kata Hailey Ye. Apa yang terjadi di perjamuan api suci? Apa yang kamu lakukan pada Louis? Feli Luo meraung marah. Begitu mendengar perkataan Hailey Ye, segel api suci di tangannya juga mulai bergerak. Dia sudah siap jika kakak pertama di depannya ini sungguh melakukan sesuatu pada Louis Lu. Biarpun harus mempertaruhkan nyawanya, dia juga akan mati bersamanya. Meskipun dia tahu ada yang salah dengan Hailey Ye saat ini. Namun jika Louis Lu memang seperti yang dikatakan olehnya, apa gunanya dia masih hidup? Louis, aku yang mencelakaimu. Kamu tidak seharusnya datang ke kerajaan api suci. Rasa bersalah membuncah di hatinya. Dan segel api suci di tangannya juga mulai terbangun. Bagaimana dengan Louis? Apa hubungannya denganmu? Hailey Ye memandang Feli Luo dengan wajah mengejek. Tidak apa-apa. Kamu tidak perlu tahu banyak. Karena kamu akan segera mati. Kamu pikir apa yang bisa kamu lakukan dengan mengandalkan segel api suci? Kemudian Hailey Ye mengangkat pedang panjangnya dan menyerang Feli Luo.
Feli Luo menatap lurus ke arah Hailey Ye tanpa menunjukkan kelemahan. Tepat saat ini, satu bayangan muncul dan Feli Luo merasakan dirinya terlempar ke dalam dada yang hangat. Kemudian dipeluk erat oleh pria yang dikenalnya. Sebuah pedang panjang menangkis serangan Hailey Ye, hingga dia terpukul mundur. Louis Lu memandang Feli Luo. "Aku tidak datang terlambat, kan?" tanyanya seraya tersenyum. "Ya, hanya kakak pertama dia, Hailey." "Apa yang terjadi dengan Hailey?" tanya Louis Lu penuh perhatian. Melihat pemandangan ini, mata Hailey Ye langsung memerah seolah-olah akan menyemburkan api. Lalu meraung pada keduanya. "Dasar jalang, aku akan membuat kalian mati hari ini." Bersambung.